Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, adapun setelah bismillah, hamdalah, salawat dan salam, faqad khatara li an ajma'a kitaban aj'aluhu wasilatan li bulughi min ridallahi ta'ala wa rasulil maram. Maka sungguh telah terlintas bagiku bahwa an ajma'ali, aku menghimpun satu kitab yang aku jadikan akannya kitab wasilatan, akan sebagai wasilah li bulughi, untuk sampainya aku min ridhaillah, terhadap ridhonya Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan ridho rasulnya Allah, al-marama, akan tujuan, wadhari'atan, dan sebagai wasilah perantara bil intizami, agar tergolong fisilki khuddami, di dalam rangkaian para khuddam, pelayannya Nabi Muhammad SAW alaihi salatu wassalam. Summa nazartu ila qillati ilmi, kemudian aku melihat kepada sedikitnya ilmuku, pengetahuanku, wa dha'fi fahmi, dan lemahnya pemahamanku, kathrati dhunubi, dan banyaknya dosa-dosaku, wa afrati uyubi, dan sempurnanya atau banyaknya aib-aibku, fa ahjamtu ihjama man 'arafa haddahu fa waqafa 'indahu, maka aku menahan seperti menahannya orang yang tahu batasan, kemudian dia diam di sisi had. Cuma takhatartu sa'atal karami, kemudian aku ingat akan luasnya kemuliaan Allah, wa qauni min ummati hadzal nabiyil karim, dan keberadaanku itu termasuk dari umatnya ini Nabi yang mulia. Fa aqdamtu, maka aku memberanikan, maka aku maju, iqdamat tifli, seperti menghampirinya seorang anak kecil, alal abi syafiqil halim, atas seorang ayah asy-syafiq yang penyayang, al-halim yang santun. Ba'da an sami'tu qaulallahi ta'ala, setelah aku mendengar akan firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang akan kalian rasulun, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, min anfusikum, dari jenis kalian, dari bangsa kalian, azizun alaih, yang sangat atas kalian, sangat berat atasnya Nabi apa-apa yang memberatkan kalian. Kalau kita berat, ada tanggungan, Nabi itu merasa berat. Harisun alaikum, yang sangat peduli, alaikum, atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang mukmin Nabi itu sangat penyayang. Rahimun, sama, yang penyayang. Fakam min a'rabin wallahu a'lam bishawab. Setelah membahas tentang alhamdulillah, salawat, salam, syahadat, sudah dibahas, bismillah, alhamdulillah, maka musannif menggunakan kalimat amma ba'du. Amma ba'du ini namanya faslul khitab, kalimat untuk membedakan antara muqaddimah dengan maksud.
Jadi di dalam kitab atau dalam sambutan biasa, dalam khitabah, orang itu pakai muqaddimah, maka baca alhamdulillah, salawat, salam. Kemudian setelah itu dipisah dengan amma ba'd untuk membedakan mana muqaddimah, mana maksud, mana isi, mana inti kalam. Ini namanya faslul khitab. Apa itu? Kalimatun yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila akhar. Satu kalimat yang didatangkan dengannya untuk berpindah dari satu uslub kepada uslub lain, dari satu bahasan ke bahasan lain, dari muqaddimah ke maksud. Itu namanya amma ba'du. Jadi ketahuan tuh kalau habis amma ba'du udah masuk inti, udah masuk isi bahasan. Asalnya amma ba'du itu panjang, asalnya mahma yakun min syai'in madhkurin fa aqulu laka qad khatara li. Takdirnya mah panjang. Mahma yakun min syai'in madhkurin fa aqulu laka qad khatara li. Begitu tuh, makanya habis amma ada jawab. Di amma harfu syartin wa tafsilin wa taukidin mutadamminin ma'na syartin tahtaju ilal jawab. Amma itu huruf syarat, huruf tafsil, maknanya tafsil, maknanya taukid juga, mengandung makna syarat. Jadi takdirnya amma ba'du mahma yakun min syai'in madhkurin fa aqulu laka ba'da dzalik. Begitu atuh. Itu takdirnya itu amma ba'd. Panjang kalau ngaji nahwu, ngaji i'rab panjang tuh. I'rab amma doang. Orang yang jago kitab kuning harusnya jadi bisa i'rab. Santri-santri zaman dulu, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu gak boleh dipanggil ustaz, gak boleh dipanggil kiai, kecuali dia bisa baca kitab dan paham i'rabnya. Itu baru. Kalau sekarang ustaz itu udah jadi obralan, udah pakai peci sarung dikit ustaz. Setiap perapatan juga ustaz, haji murah sekarang jadi haji, pakai peci ngasih duit, perapat kan haji. Begitu. Jadi orang-orang dulu tuh standar jadi kiai itu berat. Kudu khatam kitab ini, kudu bisa baca kitab ini, kudu nguasain jamul jawami minimal jamul jawami usul fikih paling tingginya, usul fikih yang sedang lah itu jamul jawami, paham makna, paham maksudnya baru. Sekarang mah ngaji kagak panggil kiai udah itu girang, makin dandan pas dipanggil ustad makin rapi, beli peci baru, sarung baru, pakai sorban udah jadi ustad. Enak banget sekarang mah, tapi zaman dulu levelnya santri aja mereka mah ilmunya mumpuni, apalagi kiainya. Santrinya aja top, santri-santri zaman dulu. Nah sekarang udah langka, udah ogah pada ngaji nahwu, ngaji alat, ngaji i'rab, udah susah. Sekarang mau pengen yang instan, serba instan. Nah, wa ata biha ta'asiyan bihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa musannif mendatangkan amma ba'du di kitabnya? Alasannya ta'asiyan bihi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu fa innahu kana ya'ti biha fi khutabihi wa nahya kama sahhan. Maka sesungguhnya Nabi itu sering memakai amma ba'du di dalam khutbahnya. Jadi kalau Nabi khutbah itu amma ba'd, pakai amma ba'du, jadi sunnah. Bal rawaha anhu ithnani wa thalathuna sahabiyan kama qala Ibnu Allan. Bahkan meriwayatkan akan khutbah Nabi pakai amma ba'du, diriwayatin oleh 32 sahabat, ngeriwayatin bahwa Nabi menggunakan amma ba'du kalau khutbah.
sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Allan. Wa qala Az-Zarqani, dan berkata Imam Zarqani, rawadzalika arba'una sahabiyan, meriwayatkan akan hadis bahwa Nabi itu memakai amma ba'd dalam khutbahnya oleh 40 sahabat. Kama afadahu Rahawi fi arba'inihi al-mutabayyinatil asanid. Jadi Nabi setiap khutbah pakai amma ba'du. Jadi ngucapin amma ba'du aja kalau niatnya ta'assiyan iqtidaan bin Nabi itu dapat pahala. Kalau kita ngikutin Nabi amma ba'd. Jadi kalau ada khutbah, mau khutbah Jum'ah, mau khutbah nikah ataupun khutbah akad, akadnya bukan akad nikah doang, akad jual beli, khutbah apa aja sunnah antara muqaddimah dengan maksud diselang dengan amma ba'du, amma ba'd. Nah, siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'd? Satu, wa awwalu man qalaha Daud alaihissalam. Pendapat pertama mengatakan pertama kali yang mengucapkan amma ba'du itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman, raja nih Nabi Daud, anaknya raja, ia nabi, ia raja. Nabi Sulaiman dulu dikasih pilihan mau milih ilmu atau kerajaan atau kekayaan, milihnya ilmu, akhirnya dikasih semuanya. Sama Nabi Muhammad SAW juga dikasih pilihan mau jadi seorang nabi plus raja apa nabi seorang hamba. Nabi milihnya nabi plus seorang hamba, makanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kali yang mengucapkan amma ba'du pertama Nabi dah, kama qila, sebagaimana dikatakan, fahiya faslul khitab alladhi utiyah. Kenapa dikatakan faslul khitab? Li'annaha tafsilu bainal muqaddimat wal maqasid wal khutab wal mawa'id. Karena amma ba'du ini menyelang, menjadi kalimat pemisah antara muqaddimah dan maksud, antara khutbah dan nasihat. Nah, wakila nomor 2, pendapat kedua, awalu man galaha Qus bin Sa'idah al-Ayadi. Pendapat kedua mengatakan yang pertama kali mengucapkan amma ba'du itu namanya Qus bin Sa'idah al-Ayadi. Al-Iyadi, ini benar, dari Bani Iyad. Nomor 3, pendapat mengatakan pertama kali yang mengatakan amma ba'du itu Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Nomor 4, Ya'rub bin Qahtan. Pendapat keempat mengatakan pertama kali yang mengucapkan amma ba'du itu Ya'rub bin Qahtan. Ini asalnya Arab di sini. Kelima, pendapat kelima mengatakan Suhban bin Wa'il. Suhban bin Wa'il, jahiliyah ya. Alladzi kana fil jahiliyah, yang hidup di zaman jahiliyah. Bukan Suhban bin Wa'il yang hidup di zaman Muawiyah, bukan. Nah, jadi ada berapa pendapat tuh? Ada berapa pendapat? 5 di sini ya. Ada yang bilang Suhban bin Wa'il, Qus bin Sa'idah, Ka'ab bin Lu'ay, Ya'rub bin Qahtan. Tapi yang mu'tamad itu Nabi Daud alaihi salam. Tuh. Tuh amma ba'du. Jadi ba'du itu mentakdirkan mudhaf. Amma ba'da dzalik ay mahma yakun syai'in madhkurin fa ba'da dzalik fa aqulu, itu takdirnya. Jadi idza aradta an ta'rifa bayanaha fa aqulu laka qad khatara li.
fawaqi'ah jawab amma. Jadi takdirnya idza aradta an ta'rifa dzalik, kalau ditafsir tuh ya begitu. Jadi intinya kalau ada amma pasti ada jawab. Jawabnya ini, faqad khatarali, maka sungguh telah terlintas bagiku apa, an ajma'a kitaban, bahwa saya pengen mengumpulkan kitab, saya pengen bikin kompilasi, ngumpulin tuh kitab, yang mana kitab itu aj'aluhu wasilatan libulughi min ridallah ta'ala wa rasul al-maram. Kitab ini saya jadikan wasilah agar aku sampai daripada keridhaan Allah dan Rasul, sampai kepada cita-cita, sampai kepada tujuan, sampai kepada yang dimaksud. Tujuan ngumpulin kitab ini, nulis kitab ini, pengen mendapatkan ridha Allah, pengen tercapai. Jadi terlintas pengen khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh orang-orang soleh. Ngarang kitabnya aja tujuannya adalah Allah dan Rasul. Begitu tuh. Jadi yang dicari ridha Allah dan ridha. Kalaulah orang-orang sekarang ngarang kitab ataupun nulis buku, kemudian disodorkan kepada pakarnya, ya, pada dosen bimbing, disodorin kepada para ulama. Tujuannya apa? Agar dikoreksi dan mendapat restu. Ya, dia biar dikoreksi, ditasheh. Dan beliau mah nggak tanggung-tanggung ngarang kitabnya biar divalidasi sama Allah sama Rasul gitu. Emang tujuannya beda. Imam Yusuf Nabhani mah udah di hatinya itu Rasulullah. Jadi bagaimana caranya saya mengumpulkan kitab, bikin kitab biar dapat ridha Allah dan Rasul. Tujuan utamanya tuh ridha Allah dan Rasul. Wa dzari'atan lil intizami fi silki khuddami. Nomor 2 tujuannya sebagai wasilah. Dzari'ah itu ay wasilah lil intizam, agar saya masuk ke dalam rangkaian orang-orang yang khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya khidmat beliau sama Nabi. Ngarang kitabnya tentang Nabi, pujian tentang Nabi, tentang akhlak Nabi, syama'il Nabi. Tuh begitu tuh beliau mah. Ya, maksudnya adalah at-taqarrub ilaihi sallallahu alaihi wasallam hatta yakuna ma'dudan min jumlati khuddam. Jadi biar dia tergolong orang yang mengabdi kepada Rasulullah, menjadi pelayan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud wal muradu kaunuhu minal mushtaghilina bi khidmatil janabin nabawi liyankharita fi silkil mahbubin inda Rasulillah. Maksudnya beliau zari'atan nih itu agar beliau sibuk atau menekuni dengan khidmat, dengan melayani al-janabin nabi, segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tujuannya pengen deket sama Nabi biar menjadi orang yang menyibukkan diri zahir batin dengan apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Bisakah kita kayak beliau? Insya Allah. Bagaimana caranya? Apapun yang kita lakukan niatnya khidmat buat Nabi Muhammad. Ini kita ngaji tujuannya saya semata-mata khidmat kepada Rasulullah SAW. Orang ngaji itu sama Nabi dikasih predikat sebagai wasiatur Rasul. Orang ngaji itu, makanya kalau ada orang datang mau ngaji suruh nyambut, suruh bilang marhaban bi wasiatir Rasul, selamat datang wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen
amaliyah kita, kelakuan kita, perbuatan kita, apa-apanya itu diridhoi dan disenangi sama Rasulullah SAW. Lakukan, langkahkan setiap langkah kita tujuannya khidmat buat Nabi Muhammad SAW. Kita mau sholat 5 waktu, melangkahkan, ingat Nabi, tujuannya saya mengkhidmat kepada Rasulullah SAW. Begitu. Apa khidmatnya? Mempertahankan syariat dan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khidmat, menjadi pelayannya Rasul. Apa-apa yang Rasul perintah, saya siap layanin. Begitu maksudnya. Kita ngaji, niat langkah kita khidmat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa? Biar dia masuk ke dalam golongan atau lingkaran orang-orang yang disukain, yang dicintain Rasulullah SAW. Tujuannya itu lian kharita fi silkil mahbubina inda Rasulillah SAW. Wa yudli bidalwi ma'ahum fi bahri fadlih alladhi la yakhibu qasiduh. Dan dia mendekatkan dengan dalwinya Nabi beserta mereka, para orang-orang yang dicintai, orang itu di mana? Fi bahri fadlih, di lautan karunia Nabi yang tidak pernah merugi, tidak pernah kecewa orang yang menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yazma'u wariduhu, dan tidak pernah kehausan orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Orang yang khidmat sama Nabi nggak pernah nyesel. Orang yang niatnya khidmat sama Rasulullah nggak pernah nyesel. Misal kita boncengin ustadz atau gurunya, nyupir, niatnya khidmat kepada Nabi Muhammad. Kok kepada Nabi? Lah iya, yang disampaikan emang ilmunya siapa? Emang ilmunya ustadz? Bukan. Ilmunya Allah dan Rasul. Ketika kita melayani, menghormati seorang guru, itu sebenarnya dia bukan khidmat kepada guru. Guru manusia biasa, banyak salah, banyak cacat, banyak kurangnya. Tapi karena di dalam dirinya ada amanat Allah dan Rasul berupa ilmu, dia khidmatnya sebenarnya sama Allah dan Rasul, bukan sama manusianya, bukan sama gurunya, bukan. Begitu, bukan. Tapi khidmatnya dia adalah karena seorang guru, seorang ulama itu membawa ilmunya Allah, amanah nih, dan ilmunya Rasulullah. Begitu niatnya. Kalau sudah begitu tuh, itu udah mulai dibuka pintu hijab antara dia dan antara Rasul. Kalau sudah hadir setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, apa-apa diniatkan untuk khidmat kepada Nabi, maka berarti udah terbuka tuh, mulai kebuka. Tapi belum sepenuhnya. Ya ibarat pintu baru dikit, udah mulai keinget Nabi. Kalau yang diablak itu membuat para aulia, yang antara dia dan Nabi itu nggak ada hijab, kapan baik dia mengingat, itu mau para wali, orang-orang top, orang-orang pilihan. Kalau kita makan dibuka dikit dong antara kita dan Nabi Muhammad SAW, itu juga girang, sudah diingatkan, sudah disambungkan rohani kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lagi ngaji kita keinget Nabi, itu tanda kita diingat Nabi. Kalau lagi ibadah kita keinget Nabi, itu pertanda kita diingat sama Nabi. Sederhana aja. Ada seorang lagi kepikiran, pernah nggak terjadi gitu? Kepikiran misal fulan atau fulana, tiba-tiba tuh orang datang, kebetulan lagi dibayang-bayangin datang. Iya sama, Anda juga ngapa pengen kesini? Ada nggak? Kayak nggak ada kan? Nah begitu juga nggak jauh halnya demikian dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang itu sering terbayang-bayang Rasulullah, sering keinget Nabi, sering rindu sama Nabi, sering ngelamun, tiba-tiba netesin air mata, tiba-tiba kepikiran Rasulullah, berarti di sananya di alam rohaniyahnya Nabi lagi connect sama kita connect sama Nabi, ada hubungan. Kalau di hati nggak ada hubungan, walau di hadapan makam Nabi sekalipun,
Walaupun di depan Nabi sekalipun, kalau hatinya nggak ada ta'alluq yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, kali saja kayak air jatuh di daun talas, basah enggak? Enggak. Siapa contohnya? Abu Jahal. Abu Jahal tuh pernah ngegendong Nabi. Di dalam kitab tarikh sejarah Sirah Halabi disebutkan waktu Nabi waktu masih kecil hilang. Makanya di dalam tafsir surat Ad-Duha, fawajadaka dhallan fahada, makna dhallan di situ bukan sesat. Nabi nggak sesat, masa Nabi sesat? Maknanya dhallan, Nabi waktu kecil pernah hilang, dicari-cari tuh sama kakeknya, mana nih? Tahu-tahu Nabi lagi nangis saja. Yang nemuin Abu Jahal. Akhirnya karena tahu ini cucunya orang mulia, cucunya Abdul Muthalib, digendong, ditaruhnya di belakang ontanya. Ontanya kagak mau jalan, kagak mau berdiri. Lagi sul adab Nabi taruh belakang. Ini onta kagak mau berdiri, bingung tuh Abu Jahal, kenapa ini? Akhirnya dipindahin ke depan di pangku, baru onta tuh berdiri jalan. Onta aja ngerti adab. Onta binatang tahu akan adab. Kita harusnya lebih dari itu sama Nabi Muhammad SAW. Tuh Abu Jahal bukan ngelihat, ndekep, nggendong, mangku Nabi Muhammad SAW, tapi karena di hatinya nggak ada ta'alluq, nggak ada kecintaan sama Nabi Muhammad SAW, walaupun dekat di depan mata malah digendong Nabi. Tapi apa yang didapat? Malah jadi musuh, malah jadi pembenci, malah jauh. Jadi dekatnya fisik nggak jadi jaminan. Cinta itu yang penting dekat hati. Walaupun berjauhan, kalau hatinya dekat, saling rindu. Kita di Indonesia, Nabi di Madinah. Walaupun berjauhan, tapi serasa dekat kalau ada ta'alluq yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia sholat aja keinget Nabi, habis sholat keinget Nabi, duduk dia mah keinget Nabi. Begitu tuh orang yang sudah ta'alluqnya kuat dengan Rasulullah SAW. Walaupun dekat, kalau hatinya jauh-jauh. Kalau hatinya udah nggak ada cinta, jauh. Suami istri aja, walaupun serumah, kalau udah nggak ada cinta, serasa jauh. Ya, kali saja udah. Tapi kalau ada cinta walaupun berjauhan serasa dekat. Tuh, makanya bayangkan segala sesuatu itu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kerasa dekat. Walaupun kita jauh nih secara dari jarak waktu, kita itu 1400 tahun jaraknya, tempat ribuan kilometer, tapi kalau hatinya ada ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW, itu Nabi serasa di depannya. Kayak Imam Busiri adanya di Mesir, tapi beliau cinta banget sama Rasulullah, sampai beliau membuat syairan, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Na'am sara, betul memang selalu melintas bayangan orang yang aku cintai. Na'am sara taifu man ahwa, bayangan orang yang aku cintai selalu melintas di hadapanku, selalu terlintas. Orang kalau sudah demen begitu, apa-apa kebayang, apa baik dibayangin, esam-esem sendiri ya. Kalau udah demen mah begitu, ngelamun aja, tapi sholat di depannya. Nah, Imam Busiri begitu, walaupun lumpuh nih, stroke, tapi beliau selalu kebayang Nabi Muhammad SAW. Fa'arraqani, sampai aku tidak bisa tidur karena sering terlintasnya bayangan orang yang aku cintai. Orang yang kalau jatuh cinta dia nggak bakal pernah tidur, nggak bisa tidur. Kalau orang yang benar-benar jatuh cinta nggak bakal tidur, susah tidurnya, kebayang terus, bolak balik aja.
gulang-guling sampai dia menderita. Oh gini amat ya. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Dan rasa cinta itu bisa menghalangi keladzatan. Ya'taridul ladzat bil alami, dengan pedih, dengan penderitaan, jauh dari sang kekasih. Inget-ngingetin orang yang dicintain sampai kagak bisa tidur, itu ciri orang yang cinta. Lah kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, pules subuh ditinggal, aku cinta. Ngaku cinta sama Nabi, sholat masih ditinggal, masih ditakhir, masih ditunda-tunda. Aku cinta sama Nabi tapi sunnahnya masih banyak yang diabaikan. Kita mah hanya mengaku-ngaku doang. Ngaku mah gratis ya emang. Ngaku memudah. Yang sulit itu membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Andai betul dia cintanya diterima, sidik, andai cintanya khalis, andai cintanya betul-betul dia diterima sama Rasulullah SAW, maka kelak akan dipertemukan. Maka kelak akan berjumpa, entahkah di alam nyata atau di alam mimpi, dia akan dipertemukan dengan orang yang dicintai. Begitu tuh kecintaan yang sejati mah. Makanya tanamkan itu biar Nabi suka sama kita, biar Nabi cinta sama kita. Gimana Nabi mau cinta sama kita, kitanya aja nggak cinta sama Nabi. Kalau pengen terikat dengan Rasulullah, tanamkan dulu, belajar. Kalau belum bisa menjadi pencinta, maka pura-pura aja, pura-pura mencintai dulu. Lama-lama baru tuh, oh iya ya. Dah. Qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani, berkata oleh tuanku Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani, kata beliau, ma fil wujud man ja'alallahu lahul halla war rabb dunyan wa ukhra mithlun nabi sallallahu alaihi wasallam, faman khadamahu ala sidqi wal mahabba wal wafa danat lahu riqabul jababirah wa akramahu jami'ul mu'minin kama tara dhalika fi man kana muqarraban 'inda mulukid dunya, faman khadama sayyid khadamatul abid. Kata beliau begini, tidak ada di alam dunia ini, di alam wujud, orang yang dijadikan oleh Allah al-hal wa rabb, baik terpisah, mengurai atau mengikat, baik di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada seperti Nabi Muhammad SAW. Gak ada orang yang dijadikan hubungan baik di dunia atau di akhirat, orang yang Allah jadikan nih sebagai pengikat kuat atau ikatannya seperti Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi orang yang istimewa. Catatannya, faman khadamahu ala sidqi wal mahabba wal wafa, barang siapa yang mengabdi kepada Rasulullah, melayani Rasulullah SAW, khidmat kepada Nabi Muhammad SAW, baik zahir kita atau batin kita khidmat buat Nabi, ala sidqi, atas tulus, wal mahabbah, dan rasa cinta, wal wafa, dan setia, memenuhi janji, benar-benar komitmen sama Nabi. Saya pengen melayani Nabi Muhammad, pengen ngabdi sama Rasulullah, benar-benar nih sidik. Maka kalau orang benar nih hubungan dia dengan Rasulullahnya betul, sidik dari hati, bukan hanya di mulut, emang ruhaniyah dia benar-benar ta'aluk dengan Nabi, danat lahu riqabul jababirah, maka akan tunduk padanya orang-orang yang diktator, orang-orang yang besar, orang-orang yang milik kedudukan, jadi tunduk tuh kalau orang tuh ada Nabi Muhammad SAW di hatinya. Orang kalau cinta sama Nabi nih, orang-orang besar pada tunduk, ahli dunia tunduk semua kalau emang benar di hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu jami'ul mu'minin, dan akan memuliakan akan dia oleh orang-orang mukmin. Seluruh orang mukmin akan memuliakan dia. Sebagaimana kau melihat contohnya orang yang dekat dengan raja, orang yang dekat dengan raja, dia akan dimuliakan pula. Ajudan-ajudan presiden, dia akan dimuliakan pula. Asistennya dia muliakan. Pokoknya orang yang dekat aja, orang-orang partainya sama. Waman khadama sayyid khadamathul abid, siapa orang yang melayani tuan, maka dia akan dilayani oleh budak-budaknya. Kalau kita hormat, kalau kita khidmat sama sayyid,
sama tuan, maka budak-budak tuan itu akan melayani orang tersebut. Begitu tuh. Sebagaimana ghulamal wali, budaknya seorang pemimpin tidak akan diganggu ketika dia mabok. Kenapa? Karena memuliakan seorang wali tersebut. Ada seorang pemimpin punya ajudan, jadi iseng nih. Kalau orang lain iseng, kita pukul, tapi karena ajudan raja, karena orang dekat raja, ya kita hormatin. Begitu juga fakadzalika khuddamun Nabi SAW. Begitu juga para pelayannya Rasulullah, orang yang ngabdi sama Rasulullah, orang yang apa-apanya Rasulullah, itu malaikat Zabaniyah tidak akan berani. Orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di darah dagingnya ada darah daging Nabi Muhammad SAW, malaikat Zabaniyah nggak berani. Orang biasa aja yang khidmat sama Nabi, hatinya tertakluk dengan Nabi, itu jadi mulia. Apalagi ada orang yang ada ikatan dengan Rasulullah. Kenapa begitu? Ikraman li Rasulillah SAW, karena memuliakan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kalau ada, misalkan di sini ada orang dekat dengan presiden, orang yang dekat dengan presidennya dihormatin. Sekretarisnya misalkan datang kemari, dimulia-muliain. Orang yang dekat, gak usah dekat sama presiden, dekat sama RT aja, udah dihormatin. Kopi mana kopi? Begitu. Ada gorengan. Kenapa? Nih ada ininya Pak RT. Begitu, apalagi orang dekat, apalagi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia dekat dengan orang mulia, jadi mulia. Maka beruntunglah mereka yang ada hubungan khusus, yang ada ta'alluq yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya. Jangan sampai kita wafat, kita belum ada ta'alluq sama Nabi. Kita udah terpejam mata kita, tapi hati kita belum ada kaitan, belum ada rabithah, belum ada ta'alluq yang kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi hidupnya kalau nggak terhubung dengan Rasulullah. Emang apa yang diandelin? Ilmu kita nggak ada apa-apanya. Amal kita berantakan, kagak khusyuk, kagak ini, kagak itu. Apa yang diandelin? Keturunan, ya. Kalau diteliti ke atas mungkin agak melipir ke Fir'aun kali. Ngandelin apa kita? Harta. Duit aja pada sobek. Ngandelin apa? Wah, dia mau gini-gini kenal jenderal. Jenderal siapa? Patung kali, patung jenderal. Ngandelin siapa kita di hadapan Allah kalau bukan Rasulullah SAW? Nggak apa-apa kita jadi penjilat Nabi, nggak apa-apa. Biar selamat. Nggak apa-apa kita. Pokoknya apa kayak upayakan biar dekat sama Nabi Muhammad SAW. Mau laki mau perempuan, kudu dekat sama Nabi Muhammad SAW. Banyak kok para perempuan salihah yang mereka itu ada ta'alluq yang kuat dengan Rasulullah SAW. Seperti ada seorang waliyah namanya Syekhah Sultanah Az-Zubaidi. Beliau itu waliyatullah, wali perempuan, yang ketika dalam satu riwayat ketemu Nabi Khadir, beliau minta doa. Ya, minta doanya pengen ngelihat Nabi yaqzatan, pengen ketemu Nabi secara langsung. Akhirnya dijabah doanya. Jadi kalau ada permasalahan apa aja ngadunya ke Rasulullah SAW. Itu seorang perempuan waliyati. Kalau laki-laki banyak yang begitu juga. Makanya minta, kalau minta sama Allah minta. Kalaulah Nabi nganjurin idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdausal a'la, bila kalian meminta ke Allah surga, minta firdaus. Kalau kita mintanya dekat sama Nabi itu lebih dari surga firdaus. Makanya doa-doanya Imam Ali Habsyi di dalam salah satu doanya, wa an tuqarrib, di doanya tuh, wa an tuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Wa an tuballighana, ya Allah, semoga Engkau sampaikan kami min syarafil qurbi, dari mulianya kedekatan kepada ilaika, kepadamu,
minta dideketin sama Allah, wa ila hadzal habib, dan dekat kepada Rasulullah. Itu menjadi cita-cita paling tinggi, puncak harapan kami, dekat sama Allah sama Rasul. Bas, kalaulah sorga aja suruh minta sama Nabi, kalau dekat sama Nabi, iya apalagi orang dekat sama Nabi, karena Nabi itu lebih mulia daripada sorga. Minta sama Allah, minta, ya Allah deketin saya dengan Rasulullah. Doanya tuh, wa antuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habib ghayatan. Jangan sampai kita ibadah tapi merasa kita ahli ibadah. Jangan sampai kita ngaji merasa kita ahli ilmu. Jangan kita melakukan ketaatan merasa ahli taat. Itu mahjub, masih kehalang tuh. Kita ngaji nih getol, sampai-sampai di hati ada perasaan dia gemar ngaji, dia ibadah mulu baca Quran, sampai-sampai ada perasaan dia ahli ibadah. Itu kahijab. Jadikan ibadah kita, apapun perintah Allah, apapun bentuknya, jadikan sebagai wasilah buat sampai kepada Allah dan Rasul. Begitu. Ya Allah, saya niat ngaji nih biar dekat sama Nabi. Nggak apa-apa. Taqarruban ilallah Rasul, nggak apa-apa. Biar dekat sama Nabi, biar diperhatiin sama Nabi, nggak apa-apa. Caper sama Nabi mah nggak apa-apa, nggak dosa. Caper sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kagak dosa. Banyak sahabat-sahabat tuh caper sama Rasulullah. Ada salah satu sahabat yang suka bercanda sama Nabi, caper. Siapa namanya sahabat? Nuaiman itu sering bercanda, ngirangin hati Nabi. Apa be dikerjain sama dia? Caper. Nggak apa-apa caper sama Nabi Muhammad SAW. Begitu, nggak dosa, malah mulia caper sama Allah sama Rasulullah. Kalau caper sama makhluk baru tuh bahaya. Kita ngaji tujuannya caper, kita ibadah caper sama makhluk bukan nama Allah, itu dosa besar. Itu bahan dikatakan syirkul khafi, namanya riya. Kalau sama Allah sama Rasulullah nggak apa-apa. Kalau cari perhatian, cari pujian, cari validasi dari makhluk, itu mau bahaya. Tapi kalau ke Allah dan Rasul enggak. Nah, kita ngaji tujuannya ke situ tuh. Biar apa? Biar dapat perhatian Nabi Muhammad SAW. Pokoknya apa-apa yang berkaitan Nabi memulia. Dikatakan di dalam syair nih, wa idza mal janabu kana aziman mudda minhu li khadimihi liwa'u wa idza 'uzzimat siyadatu matbu'in ajalla atba'ul kubara'u. Bila satu posisi itu mulia, agung, mudda minhu li khadimihi liwa'u, maka akan dibentangkan darinya bagi orang yang melayani posisi tersebut apa? Bendera. Maka masuk ke dalam golongan tersebut. Misal apa yang mulia nih di alam dunia nih? Oh, menjadi pelayan presiden, menjadi pelayan MBK. Nah, mulia tuh. Misal dia ngikut-ngikut, ngapain? Nyapuin doang, nyapuin dapur. Karena dia masuk ke dalam program, maka ke bawah-bawah dia. Nah, kita sama Nabi begitu. Nabi itu paling mulia, paling mulianya posisi, paling mulianya jabatan, paling mulianya martabat di sisi Allah itu martabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan ke bawah-bawah tuh, dibentangkan mudda minhu li khadimihi liwa'u. Pasti dia ke bawah-bawah. Pasti. Kayak orang dia nggak pernah ikut muludan, tiba-tiba diajak teman, ayo muludan. Wah, malu saya nggak pernah ikut muludan, saya nggak ngerti. Udah ikut aja. Malu saya pakai celana, udah nggak apa-apa, pakai peci ikut. Pas muludan dia dibagi berkat, bagi parsel, dibagi ini. Wah, ini padahal dia nggak ngerti, padahal dia nggak pernah muludan. Karena dia ngikut sama orang mulia, orang-orang terpandang, maka ke bawah-bawah. Apalagi dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Model kita mah butuh. Model kita nih yang banyak dosa, banyak teledor, nggak ngerti apa-apa, ilmu juga kagak punya. Model kita mah harusnya benar-benar semangat dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza 'uzzimat siyadatu matbu'in ajalla atba'ul kubara. Bila dimuliakan kepemimpinan seorang yang diikuti,
Kalau yang diikuti itu mulia, maka pengikutnya akan dihormati oleh orang-orang besar. Kita bukan siapa-siapa nih. Ada presiden lewat, kita ngikut aja di belakangnya tuh. Ngikut aja rombongan, itu langsung dibukakan pintu. Padahal kita bukan siapa-siapa. Andai ada sewang aja disosor gitu. Tapi karena ikut rombongan presiden, dijaga semua, dijaga ketat. Padahal kalau nggak ada presiden di belakangnya tuh, di depan dia, nggak ikut rombongan, kagak ada yang hormat sama sekali. Tapi karena dia ngikut rombongan, maka kebawa. Begitu juga sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu agung, Nabi itu mulia, Nabi itu disayang, Nabi itu dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ngikut di belakangnya, walaupun gerbong paling belakang sekalipun, tetap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, nggak ada ruginya kita sama Nabi mah, nggak ada ruginya sama sekali. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mengikut di gerbongnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dirindu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang didekatkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang diikat hatinya, zahirnya, batinnya, pikirannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhani kita diikat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah kita, hidup kita, nafas kita, gerak geri kita mudah-mudahan diikat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.